Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Lahiriah dengan NIM E1A1240016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT buatan saya dengan judul Sistem Transportasi Darat dan Permasalahannya. Sebelum memulai, di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen mata kuliah Sistem Transportasi Bapak Dr. Agustan STM MSI. Langsung saja kita ke PPT yang saya telah buat. Sebelum saya jelaskan mengenai latar belakangnya, perlu diketahui di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan sistem transportasi. Jadi sistem transportasi itu adalah mekanisme yang terbagi dari dua kata, yaitu sistem dan transportasi. Sistem yang artinya sendiri itu meliputi mekanisme input, output, dan hasil. Dan transportasi sendiri adalah alat berupa alat transportasi yang dimana bertujuan untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Di sini kita membahas terlebih dahulu mengenai latar belakang. Transportasi darat merupakan tulang punggung mobilitas manusia dan distribusi barang di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 85% pergerakan orang dan logistik masih mengandalkan moda transportasi darat, baik melalui jalan raya maupun jalur kereta api. Ketergantungan ini menjadikan transportasi darat memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan wilayah. Namun, dominasi tersebut juga menghadirkan berbagai permasalahan serius seperti kemacetan lalu lintas, kecelakaan jalan, kerusakan infrastruktur, hingga polusi udara yang semakin memperburuk kualitas hidup masyarakat perkotaan. Sebelum berlanjut, kita perlu ketahui bahwasanya alat transportasi ini adalah alat yang dimana dia bisa mengalami namanya revolusi, ditandai dengan sejarah yang menunjukkan bahwa orang tua zaman dulu pada awalnya dia menggunakan alat transportasi untuk memindahkan barang itu dengan menggunakan alat pikul yang dimana alat sederhana yang menggunakan kaki sebagai pemindah atau penggerak memindahkan barang tersebut. Mereka mengangkat hasil-hasil kebunnya, memindahkan hasil-hasil kebunnya dengan menggunakan kaki dengan bantuan alat pikul. Seiring berjalannya dengan perkembangan zaman, dari awalnya menggunakan kaki, kemudian menggunakan alat berupa roda sederhana dengan dibantu hewan berupa unta ataupun banteng, di mana untuk menggerakkan gerobak tersebut yang tujuannya sama juga untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain. Hingga di zaman modern sekarang, banyak kendaraan di darat yang dimana ditandai dengan motor, mobil, kereta api menggunakan mesin karena seiring berjalannya zaman dari zaman tradisional ke modern. Kemudian selanjutnya, permasalahan transportasi darat bukan hanya berdampak pada kelancaran mobilitas, tetapi juga menimbulkan beban sosial dan lingkungan yang signifikan. Kemacetan lalu lintas misalnya diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi hingga triliunan rupiah per tahun akibat waktu produktif yang hilang dan pemborosan bahan bakar. Di sisi lain, tingginya angka kecelakaan lalu lintas menunjukkan masih lemahnya sistem keselamatan transportasi, sementara polusi udara dari emisi sebelumnya cenderung berfokus pada analisis teknis seperti kapasitas jalan, manajemen
Sejumlah studi menunjukkan cenderung berfokus pada analisis teknis seperti kapasitas jalan, manajemen lalu lintas, atau efisiensi moda tertentu. Namun, belum banyak yang menelaah keterkaitan multidimensi antara aspek sosial, tata ruang kota, kebijakan publik, serta keberlanjutan lingkungan dalam sistem transportasi darat. Kita lanjut di slide selanjutnya. Di sini mekanisme yang akan saya paparkan. Yang pertama itu ada rumusan masalah, yang dimana adapun rumusan masalah dari makalah berjudul Sistem Transportasi Darat dan Permasalahannya adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, apa peran strategis transportasi darat dalam membangun nasional? Yang kedua, apa saja permasalahan utama dalam sistem transportasi darat di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan? Untuk tujuan penulisan, adapun tujuan dari makalah berjudul Sistem Transportasi Darat dan Permasalahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi peran transportasi darat dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, menganalisis permasalahan transportasi darat yang terjadi di Indonesia. Dan yang ketiga, memberikan solusi alternatif untuk perbaikan sistem transportasi darat. Poin ketiga adalah manfaat penulisan. Adapun manfaat penulisan dari makalah yang berjudul Sistem Transportasi Darat dan Permasalahannya adalah sebagai berikut. Untuk poin pertama, menambah pengetahuan tentang transportasi darat dan permasalahannya. Yang kedua, memberikan masukan bagi pemerintah, masyarakat, dan akademisi untuk mengembangkan sistem transportasi darat yang lebih baik. Selanjutnya, di slide ketiga, masuk di pembahasan konsep sistem transportasi darat, definisi dan jenis transportasi darat. Transportasi darat secara umum dipahami sebagai sistem pergerakan manusia maupun barang yang menggunakan sarana jalan dan jalur rel. Transportasi darat tidak hanya dipandang sebagai infrastruktur fisik, tetapi juga sebagai jaringan sosial teknis yang menghubungkan berbagai aktivitas ekonomi sosial dan budaya. Moda jalan raya mendominasi di banyak negara karena sifatnya yang fleksibel, mampu menjangkau wilayah terpencil, serta relatif cepat dalam mendukung mobilitas. Di sini ada disebut transportasi darat tidak hanya dipandang sebagai infrastruktur fisik, tetapi juga sebagai jaringan sosial teknis yang menghubungkan berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi, maksudnya itu transportasi darat itu dia dalam kita sebagai makhluk sosial itu keuntungannya di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Di mana dalam bidang ekonomi kita dapat mencari nafkah, itu contohnya sebagai tukang ojek, taksi, dan juga dari penghasilan tersebut bisa juga dikembangkan lagi. Selain dari kegiatan taksi dan ojek online, ini juga sistem transportasi ini sangat penting karena dia memudahkan seseorang dalam berkegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Dia berpindah pergi ke tempat kerja, pergi berliburan, pergi ke pasar, yang dimana itu memerlukan waktu jika hanya berjalan dengan kaki. Jadi dengan adanya transportasi darat ini kita lebih memudahkan lagi waktu tempuh itu menjadi lebih cepat. Yang kedua ada di sosial. Sosial ini berkaitan interaksi antara sesama kita. Jadi pertemuan rapat, mengejar jam kerja, sekolah, itu sistem transportasi darat itu sangat bermanfaat untuk kita karena seperti yang saya bilang tadi dapat menjangkau itu dia lebih cepat waktunya. Selanjutnya di budaya. Dengan adanya sistem transportasi darat ditambah dengan gabungan dengan sistem transportasi berupa di air yaitu kapal, jadi turis-turis dari luar, baik itu dari luar negara maupun dari luar daerah atau kota,
itu menjadi lebih terjangkau lagi untuk datang ke tempat wilayah suatu wilayah yang lain dengan gabungan mekanisme tersebut. Jadi sistem transportasi itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut, namun dominasi jalan raya juga membawa implikasi berupa beban lalu lintas yang tinggi, konsumsi energi fosil, dan polusi udara. Sementara itu, kereta api berperan penting dalam mengangkut barang dalam jumlah yang besar dengan efisiensi energi lebih banyak, seperti mendukung konektivitas antar kota dan kawasan industri. Selain jalan raya dan kereta api, angkutan umum juga menjadikan bagian integral dari sistem transportasi darat. Angkutan umum mencakup bus, angkutan kota, hingga moda berbasis rel perkotaan seperti KRL dan MRT. Angkutan umum memiliki peran strategis dalam menekan kepadatan lalu lintas serta mengurangi emisi karbon jika dikelola dengan baik. Namun, tantangan utama yang sering muncul adalah rendahnya kualitas layanan, keterbatasan kapasitas, serta kurangnya integrasi antar moda. Hal ini menjadikan transportasi darat sebagai sektor yang kompleks. Hal ini di mana keunggulan fungsional harus selalu diimbangi dengan solusi atas dampak negatifnya. Dengan demikian, sistem transportasi darat dapat dipandang sebagai fondasi utama mobilitas modern, namun memerlukan manajemen berkelanjutan. Di sini ada saya tangkap mengenai namun tantangan utama yang sering muncul adalah rendahnya kualitas layanan, keterbatasan kapasitas, serta kurangnya integrasi antar moda. Tantangan utama ini memang sangat banyak terjadi di Indonesia, terutama karena di Indonesia sendiri banyak peraturan-peraturan terutama pada transportasi darat, yang dimana dia itu perlu menggunakan sistematis yang lebih tinggi, karena dari taksi yang ini hingga kendaraan umum yang lainnya itu bukan satu cabang seperti itu, dan dimana pasti berbeda-beda ketentuan tiap-tiap alat atau media transportasi tersebut. Kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Peran transportasi darat dalam mobilitas manusia dan barang tidak dapat dilepaskan dari fungsinya sebagai penopang utama aktivitas ekonomi sehari-hari. Menurut Mohit et al. 2025 menegaskan bahwa transportasi darat berkontribusi dalam memperluas pasar, memperlayar rantai pasok, dan meningkatkan aksesibilitas antar wilayah. Jalan raya memungkinkan distribusi barang secara cepat dan fleksibel, sedangkan kereta api berfungsi sebagai moda massal yang mendukung efisiensi logistik skala besar. Seperti yang saya bilang tadi di bagian latar belakang, transportasi darat berkontribusi dalam memperluas pasar, di mana kita dapat menjangkau wilayah dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik itu dari jarak yang dekat maupun jauh, karena dengan transportasi darat, contohnya seperti motor dan mobil, itu menjadi waktu kita itu dalam menjangkau suatu tempat menjadi lebih cepat dan lebih efisien.
Jalan raya memungkinkan distribusi barang secara cepat dan fleksibel, yang dimana jalan raya sendiri juga merupakan faktor pendukung dari alat transportasi untuk menjangkau suatu tempat tersebut. Sedangkan kereta api berfungsi sebagai moda massal yang mendukung efisiensi logistik skala besar. Di antara motor, mobil, dan kereta api, ketiga ini kan sudah jelas mana yang kapasitasnya lebih besar dalam mengangkut barang atau seseorang. Makanya kereta api di sini dijelaskan menurut Mohit et al. 2025, dia sebagai moda massal yang mendukung efisiensi logistik skala besar. Kombinasi keduanya mendorong pertumbuhan sektor industri, perdagangan, serta jasa. Jadi dengan adanya berupa alat transportasi, berupa jalan raya, berupa kereta api, itu mendukung sektor industri, perdagangan, serta jasa, ya, yang dimana dalam sektor industri melibatkan bahan-bahan seperti bahan-bahan pokok berupa bahan sembako, bahan-bahan dari pabrik seperti halnya sabun, seperti halnya snack, seperti halnya makanan yang kalengan, itu menjadi lebih cepat dengan adanya kendaraan transportasi darat seperti bus, mobil, kereta api, dan motor. Dan yang selanjutnya, perdagangan. Dengan industri dan perdagangan kayaknya saling berkaitan karena ini berhubungan dengan barang serta jasa berupa orang yang mengantarkan hal tersebut. Jadi ketiga ini mekanisme yang saling berkaitan. Hal ini menunjukkan bahwa transportasi darat bukan sekedar fasilitas teknik, melainkan instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan ekonomi. Konteks global juga memperkuat perdagangan tersebut. Dalam penelitiannya di kawasan Afrika bagian selatan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan raya dan rel berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Infrastruktur yang baik membuka akses ke pasar baru, menurunkan biaya transportasi, serta mempercepat distribusi hasil produksi. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara mobilitas dan pembangunan ekonomi, di mana transportasi darat itu berperan sebagai katalis integrasi wilayah. Dengan demikian, peningkatan kualitas transportasi darat bukan hanya isu teknis, melainkan bagian dari strategis pembangunan ekonomi nasional yang lebih luas. Dalam konteks pencapaian Sustainable Development Goals atau disingkat dengan SDGs, penerapan Intelligent Transportation System atau ITS dinilai mampu meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan transportasi darat. Dengan integrasi teknologi transportasi darat dapat lebih adaptif terhadap tantangan urbanisasi, polusi, dan kebutuhan mobilitas yang terus meningkat menurut Domah et al. 2024. Selanjutnya, di slide berikutnya kita akan membahas tentang permasalahan transportasi di Indonesia. Permasalahan transportasi di Indonesia, yang pertama ada kemacetan lalu lintas di kota-kota besar. Indonesia telah menjadi masalah kronis yang sulit dipecahkan. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor meningkat jauh lebih cepat dibandingkan kapasitas jalan yang tersedia. Jangan jauh-jauh kita ambil contohnya sendiri di kota Kendari. Kemacetan lalu lintas di kota-kota besar Indonesia telah menjadi masalah kronis yang sulit dipecahkan. Di kota Kendari sendiri, meskipun kemacetannya tidak berskala besar kayak di kota-kota besar
metropolitan seperti halnya Jakarta. Di Kendari sendiri menurut saya, sepanjang saya sendiri berasal dari daerah Kabupaten Wakatobi, yang dimana kalau kemacetan sendiri itu masih minim karena selain dari wilayahnya yang kecil, jumlah penduduk yang lebih sedikit juga, kendaraan juga jarang. Maksudnya belum terlalu banyak seperti skala di Kendari ini. Di Kendari ini setelah saya kuliah di sini, saya melihat situasi jalan raya itu sudah merasakan yang namanya macet tiap hari. Dalam artian macet ini di lampu merah, meskipun tidak lama waktunya seperti di kota-kota metropolitan seperti Jakarta itu, tapi menurut saya kemacetan itu yang menghambat saya dalam perkuliahan, dalam menjangkau hal-hal yang pergi ke suatu tempat tujuan. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor meningkat jauh lebih cepat dibandingkan kapasitas jalan yang tersedia. Karena semakin bertambahnya jumlah penduduk, itu pasti semakin memerlukan yang namanya kendaraan pribadi, karena mereka menganggap dengan adanya kendaraan pribadi lebih cepat menjangkau suatu tempat, lebih cepat. Untuk jalan raya tersendiri itu atau fasilitas berupa kapasitas jalan raya yang tersedia itu prosesnya itu lama, karena dalam pembuatan jalan raya itu memerlukan suatu proses yang lama, sehingga mengakibatkan jalan raya itu menjadi lebih sedikit dibandingkan kendaraan. Dalam hal pertumbuhan jumlah. Yang kedua, poin kedua, urbanisasi yang pesat mendorong munculnya kawasan perumahan baru di pinggiran kota tanpa diimbangi dengan jaringan transportasi publik yang memadai. Urbanisasi munculnya kawasan perumahan baru di pinggiran kota tanpa diimbangi dengan Yang ketiga, kemacetan lalu lintas juga menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan. Biaya akibat keterlambatan distribusi barang, pemborosan bahan bakar, serta waktu produktif yang hilang mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Kemacetan lalu lintas juga menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan. Biaya akibat keterlambatan distribusi barang, pemborosan bahan bakar, serta waktu produktif yang hilang mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Ini lebih halnya ke orang-orang yang sudah bekerja, terutama orang kantoran, di pabrik ini, dan para tenaga kerja ASN, karena mereka mengalami keterlambatan itu pasti ada jam-jam khusus yang sudah dijadwalkan, yang dimana mereka harus masuk di jam-jam tersebut. Jika terlambat pasti ada konsekuensi yang mereka dapat, entah itu kerugian atau tindakan dari atasannya, seperti itu. Kerusakan jalan merupakan masalah klasik transportasi darat di Indonesia. Jalan yang berlubang, retak, atau bergelombang tidak hanya memperlambat arus lalu lintas, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Mekanisme yang keempat di permasalahan transportasi di Indonesia ini adalah kerusakan jalan. Dan sambil contoh sendiri di kota Kendari juga, jangan jauh-jauh,
Kerusakan jalan sangat banyak, apalagi jalan-jalan yang lubang sangat banyak di kota Kendari ini. Banyak jalanan yang tidak mulus, banyak juga yang kecelakaan akibat hal tersebut, banyak yang masuk rumah sakit, banyak yang jatuh di jalan lubang tersebut. Dari akibat jalan yang tidak rata, ini mengakibatkan kita dalam menempuh waktu untuk ke tempat tujuan itu menjadi lambat karena situasi jalan yang tidak memungkinkan kita untuk mengendarai motor secara lebih cepat lagi, karena kita harus berhati-hati dengan jalan lubang yang dimana kalau misal kita kasih jalan cepat itu akan mengakibatkan kita mengalami yang namanya kecelakaan akibat jalan yang rusak. Dan ini semua adalah permasalahan yang dimana bersangkutan lagi dengan ekonomi diri pribadi atau instansi. Yang selanjutnya, poin kelima, angkutan umum massal di Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam hal kualitas, kuantitas, maupun aksesibilitas. Di Indonesia sendiri, dalam angkutan umum jika dibandingkan dengan negara-negara seperti China, Jepang, Korea, di Indonesia itu kalau dibandingkan dengan 3 negara tersebut di kawasan Asia itu jelas berbeda, karena di Indonesia sendiri contohnya kendaraan umumnya itu masih menggunakan kayak becak, menggunakan bentor, menggunakan mobil PT-PT, menggunakan bus, dan masih juga menggunakan yang berupa kuda berupa delman dengan menggunakan sebagai kuda sebagai penggerak gerobak tersebut. Kalau Cina kan, Jepang dan Korea dia sudah menggunakan robot dan dia lebih modern lagi. Sudah bahkan tidak memerlukan lagi manusia sebagai alat sebagai penggerak alat tersebut. Dan jelas itu sangat berbeda. Di slide selanjutnya ada di poin ke-6 di sini, selain keterbatasan armada, lemahnya integrasi antar moda menjadi hambatan besar. Sistem transportasi publik di Indonesia masih berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya konektivitas yang lancar. Seperti yang saya bilang tadi, di Indonesia ini sistem transportasinya itu terbagi-bagi, bukan dinaungi oleh satu orang. Jadi bisa saja itu semua beda-beda peraturannya tiap perusahaan yang mengatur sistem transportasi tersebut. Yang selanjutnya ada keterbatasan angkutan umum massal juga berdampak pada keberlanjutan lingkungan. Jadi di Indonesia permasalahan mengenai keterbatasan angkutan umum massal juga berdampak keberlanjutan lingkungan, karena di mana keterbatasan angkutan umum justru jika diambil dari presentasi rata-rata itu lebih sedikit dibandingkan dengan kendaraan pribadi, yang dimana jika keterbatasan angkutan umum ini lebih sedikit, otomatis kendaraan pribadi semakin meningkat, polusi udara akan semakin bertambah, kemacetan akan semakin merajalela di tiap-tiap wilayah, terutama di wilayah yang penduduknya itu banyak. Jadi keterbatasan angkutan umum ini harus ditindaki oleh pemerintah supaya kita, karena kita penduduknya itu jumlahnya itu sangat besar dan sebagian wilayah kita itu adalah lautan, berarti angkutan darat itu jika
kendaraan pribadi tiap-tiap rumah, contohnya dalam satu rumah itu 5 orang dan tiap-tiap orang menggunakan kendaraan pribadi, baru satu rumah saja sudah 5 orang menggunakan kendaraan pribadi. Jika dikalikan dengan satu komplek, sebanyak apa orang yang menggunakan kendaraan pribadi, dan kemacetan pasti semakin meningkat setiap tahunnya. Yang selanjutnya, poin ke-8, kurangnya disiplin pengendara hingga lemahnya pengawasan aparat. Angka ini menempatkan Indonesia dalam situasi darurat keselamatan jalan karena korban jiwa dan kerugian materi yang ditimbulkan sangat besar setiap tahunnya. Jika ini dikaitkan dengan kondisi jalan juga, kondisi jalan di Indonesia ini masih kurang, yang dimana banyak jalan yang berlubang yang mengakibatkan kita itu mengalami kecelakaan. Selain itu juga penerapan polisi tidur yang tiap lorong, tiap gang begitu, tiap wilayah komplek itu polisi tidurnya itu semakin jaraknya itu dekat-dekat, jadi itu menimbulkan juga kecelakaan karena posisi polisi tidur itu semakin berdekatan, dan ada juga sebagian orang yang menggunakan tali dengan penguatnya itu menggunakan paku, sehingga ketika mengenai ban kendaraan berupa motor itu bisa kempes. Selain itu juga pengendara sendiri juga banyak yang melanggar aturan, contohnya itu seperti pada saat lampu merah tidak berhenti terlebih dahulu, justru menerobos, itu fatal, akibatnya bisa saja mengalami kecelakaan karena lawan arus. Terus pengendara juga banyak yang tidak menggunakan helm dan tidak menggunakan kaca spion, dan bahkan ada yang menjalankan motornya itu secara balap, yang dimana itu mengakibatkan rawan kecelakaan. Di poin ke-9 ada biaya perawatan korban di rumah sakit, kerugian kendaraan, serta hilangnya produktivitas akibat kematian dini, memberikan tekanan signifikan terhadap perekonomian. Jika kita pilih secara terpisah, di sini pada poin ini banyak permasalahan yang terjadi pada poin ini. Biaya perawatan korban di rumah sakit. Dari biaya perawatan korban di rumah sakit itu kita tahu sendiri bahwa jika sudah dalam skala rumah sakit berarti kita siap-siap untuk membayar pengobatan dalam jumlah yang sangat besar. Kerugian kendaraan akibat dari kecelakaan yang kita alami itu kendaraan kita menjadi rusak, jadi harus dibawa di bengkel dan itu mengeluarkan lagi dana, serta hilangnya produktivitas akibat kematian dini. Jika seumpamanya yang kecelakaan itu seorang bapak atau ibu yang dimana sebagai tulang punggung keluarga, jika mengalami hal tersebut, bayangkan seberapa sulit keluarga tersebut dalam melanjutkan kehidupannya, karena yang sebagai pemberi ekonomi atau yang menghasilkan uang di keluarga tersebut mengalami kecelakaan, kematian, dan itu sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan kehidupan keluarga tersebut, anak-anak dan kakak adik dan keluarga sekitarnya. Biaya perawatan korban di rumah sakit, kerugian kendaraan, serta hilangnya produktivitas akibat kematian dini memberikan tekanan signifikan terhadap perekonomian. Oke, sudah dibahas itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang upaya dan solusi penanganan. Upaya dan solusi penanganan. Kita membahas
dan solusi penanganan. Perbaikan transportasi darat di Indonesia menuntut peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan serta jalur kereta api. Upaya ini tidak sekedar memperlebar jalan, melainkan memastikan kualitas konstruksi yang mampu menahan beban lalu lintas akibat urbanisasi pesat. Pada saat yang sama, jalur kereta api berperan penting sebagai moda alternatif yang efisien, ramah lingkungan, dan berdaya angkut besar. Dengan memperkuat jaringan kereta, beban kendaraan pribadi di jalan raya dapat dikurangi, emisi karbon ditekan, distribusi barang menjadi lebih lancar, dan biaya logistik semakin efisien. Meski demikian, keterbatasan anggaran, lambatnya perencanaan, serta koordinasi lintas sektor menjadi tantangan utama, sehingga pembangunan perlu mengacu pada prinsip sustainable infrastruktur, menekankan keberlanjutan lingkungan sekaligus pemerataan akses. Namun, peningkatan kapasitas infrastruktur tidak lepas dari tantangan seperti keterbatasan anggaran. Perlu kita pungkiri jika upaya dan solusi penanganan itu untuk menjadikan negara kita ini lebih tertata dalam sistem tata letak kota maupun kendaraannya, lebih bagus menggunakan kendaraan umum karena kita ini sebagai negara dengan populasi penduduk itu terbesar keempat di dunia. Jika menggunakan kendaraan pribadi, dampak yang diakibatkan dari kendaraan pribadi, kendaraan darat tersebut itu pasti akan semakin buruk bagi iklim kita, bagi infrastruktur kita, karena aktivitas laju kendaraan motor, aktivitas keseharian dari kendaraan pribadi kita itu mengakibatkan jalan raya itu menjadi tekanan terus dan mengalami yang namanya jalan yang lubang, mengalami yang namanya kemacetan. Itu berdampak besar terhadap kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Dan untuk perencanaan itu pasti dalam perencanaan untuk menjadikan kita ini negara yang menggunakan kendaraan umum, fasilitas umum, contohnya seperti bus, taksi online ataupun KRL, MRT, Shinkansen, itu pasti semakin sulit karena kita sudah ditanamkan pada diri masing-masing untuk menggunakan kendaraan pribadi lebih cepat dibandingkan kendaraan umum, dan itu pasti memerlukan waktu yang sangat lama. Koordinasi lintas sektor. Untuk itu penting memastikan agar pembangunan jalan dan jalur kereta mengacu pada prinsip sustainable infrastruktur. Hal ini tidak hanya mencakup keberlanjutan lingkungan, tetapi juga keadilan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga hasil pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan mobilitas publik secara inklusif. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia sendiri masih banyak orang yang tidak menggunakan masih banyak orang yang tidak mampu untuk membeli kendaraan pribadi. Jadi dengan adanya fasilitas kendaraan darat umum seperti halnya bus dan motor, itu mengakibatkan pemerataan tiap-tiap orang itu untuk menggunakan fasilitas kendaraan darat itu menjadi rata, karena dengan kendaraan darat umum itu seseorang, baik itu orang kaya orang miskin, pasti bisa jangkau karena biaya yang ditarifkan itu disubsidikan sangat kecil oleh pemerintah.
Hasil pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan mobilitas publik secara inklusif menurut Tapida et al. 2024. Transportasi massal ramah lingkungan seperti BRT, MRT, dan LRT merupakan kunci utama dalam mengurangi dominasi kendaraan pribadi. Menurut Ali et al. 2024, menekankan bahwa transportasi publik yang terintegrasi dapat menekan konsumsi energi fosil, mengurangi kemacetan, serta meningkatkan kualitas udara perkotaan. Hal ini menjadikan penting mengingat kota besar di Indonesia menghadapi tingkat polusi udara yang kian membahayakan kesehatan publik. Kita ambil contoh di kota metropolitan Jakarta. Di Jakarta itu dimana pada wilayah iklimnya itu langitnya itu dimana sudah berkabut. Itu akibat dari polusi udara, penggunaan kendaraan pribadi yang mengakibatkan wilayah atmosfer Jakarta yang mengakibatkan berkabut terus, meskipun jika diperkirakan dilihat secara iklim di HP mungkin cuaca cerah, akibat dari polusi tersebut menjadi berkabut, dan ini menjadikan iklim di suatu wilayah itu menjadi terganggu karena jika suatu wilayah atau daerah menjadi kabut akibat polusi dari kendaraan, itu kehidupan kita sehari-hari dalam beraktivitas itu menjadi terganggu, baik itu kita berolahraga, baik itu kita melakukan pekerjaan, baik itu kita sedang refreshing atau pergi jalan-jalan bersama keluarga, itu menjadi terganggu karena wilayahnya yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan hal tersebut. Dan jika terus-menerus kita menghirup polusi udara tersebut, dapat mengganggu sistem pernapasan karena kendaraan darat yang dihasilkan oleh terutama sepeda motor yang mengeluarkan zat beracun dari karbonnya, itu jika kita menghirup secara terus-menerus pada paru-paru kita itu menjadi hitam, terganggu, dan paru-paru itu menjadi sesak akibat menghirup polusi tersebut. Selain itu juga dalam dunia kesehatan kulit, polusi juga itu dapat mengakibatkan kulit kita itu menjadi kusam, menjadi tidak sehat, menjadi lebih tidak ternutrisi akibat dari polusi tersebut. Banyak debu akibat aktivitas kendaraan pribadi, banyak terjadi debu yang tebal ke kulit sehingga tidak sehat. Jika dibandingkan dengan kota-kota besar, contohnya yang saya sebutkan tadi adalah Korea Selatan, China, atau negara impian saya sendiri yaitu Jepang. Jika dibandingkan Jepang dan Indonesia, di Jepang itu mereka lebih orang-orangnya itu justru yang baik itu HRD, bos, ataupun CEO, mereka kadang menggunakan KRL, Shinkansen itu untuk bekerja, karena menurut mereka tanamkan di dalam diri mereka bahwa jika semua menggunakan kendaraan pribadi, maka siap-siap negara kita ini mengalami polusi udara yang begitu besar dan dampaknya sangat buruk untuk diri mereka, individu yang ada di Jepang sana. Jika kita lihat suasana langit cerah Jepang di wilayahnya, baik itu Tokyo, baik itu wilayah pedesaan, apalagi wilayah pedesaan, itu pasti cerah karena mereka lebih mementingkan di pedesaannya sendiri, mereka masih budayakan jalan kaki, masih budayakan naik sepeda. Begitupun di metropolitannya seperti Kyoto dan Osaka maupun Tokyo, banyak masih menggunakan kaki sebagai alternatif mereka untuk menempuh tempat yang mereka akan tuju. Itu salah satu yang menjadikan negara Jepang itu
adalah negara yang sehat karena tingkat polusi udara yang masih kurang. Selanjutnya, selain dampak lingkungan, transportasi massal modern juga memiliki nilai sosial ekonomi yang signifikan. Menurut Ali et al. 2000, sistem transportasi pun mampu meningkatkan aksesibilitas kelompok masyarakat penghasilan rendah, berpenghasilan rendah seringkali tidak memiliki kendaraan pribadi tadi. Meskipun demikian, pengembangan BRT, MRT, dan LRT menghadapi hambatan berupa biaya investasi yang sangat besar, keterbatasan lahan, serta resistensi dari penggunaan kendaraan pribadi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan strategi subsidi silang, integrasi tarif antar moda, dan kampanye publik yang meyakinkan masyarakat tentang manfaat transportasi massal. Dengan cara ini, kebijakan pengembangan moda ramah lingkungan dapat diterima lebih baik oleh masyarakat luas, menurut Ali et al. 2024. Selanjutnya, ini dia transportasi massal seperti BRT, MRT tadi yang saya sebutkan. Selain pembangunan moda transportasi massal, penerapan teknologi cerdas atau Intelligent Transportation System atau ITS menjadi solusi efektif dalam meningkatkan efisiensi lalu lintas modern. Melalui sensor kamera dan algoritma prediktif, ITS atau Intelligent Transportation System mengatur lalu lintas secara real-time, menekankan angka kecelakaan, mengurangi kemacetan, serta mempercepat waktu perjalanan. ITS juga memberikan manfaat jangka panjang dengan menyediakan data mobilitas masyarakat yang penting untuk perencanaan kota berkelanjutan. Namun, implementasi ITS di Indonesia masih terbatas pada kota besar, terutama karena biaya instalasi yang tinggi, kebutuhan infrastruktur digital yang stabil, dan keterbatasan sumber daya manusia. Ini lebih ke ITS ini dalam pengembangan di kota besar akibat mungkin wilayahnya yang begitu luas, jadi harus memungkinkan modal yang banyak dan orang yang bekerja itu di bidang ini juga harus memerlukan karyawan yang banyak juga. Jadi ini merupakan faktor yang menghambat, faktor yang sangat besar dalam implementasi ITS di wilayah kota besar. Selain stabil dan keterbatasan sumber daya manusia, oleh sebab itu kolaborasi antara pemerintah swasta dan lembaga riset sangat dibutuhkan untuk menjalani penerapannya. Selanjutnya membahas tentang di sisi kebijakan pembatasan kendaraan pribadi melalui sistem Electronic Road Pricing (ERP), aturan ganjil genap, serta tarif parkir tinggi terbukti dapat menekankan kepadatan lalu lintas di jam sibuk. Meski begitu, efektivitasnya sangat bergantung pada ketersediaan transportasi publik yang memadai. Parkir tinggi terbukti dapat menekankan kepadatan lalu lintas di jam sibuk. Meski begitu, efektivitasnya sangat bergantung pada ketersediaan transportasi publik yang memadai. Jika transportasi publik tidak efisien dan terjangkau, kebijakan pembatasan justru memicu ketidakpuasan publik. Karena itu, langkah ini sebaiknya dipandang sebagai bagian dari strategi transportasi multimoda yang mengombinasikan kebijakan restriktif dengan pembangunan infrastruktur publik dan kampanye kesadaran masyarakat. Selanjutnya, selain pembangunan fisik dan regulasi, edukasi keselamatan lalu lintas juga merupakan aspek yang sangat penting namun sering terabaikan. Mengingat perilaku manusia menjadi faktor dominan penyebab kecelakaan, maka pendidikan keselamatan perlu ditanamkan sejak dini melalui sekolah, kampanye publik, dan pelatihan komunitas. Edukasi ini bukan hanya mampu mengingatkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, tetapi juga mendorong masyarakat memilih transportasi massal
sehingga mendukung budaya transportasi ramah lingkungan. Dengan demikian, edukasi keselamatan berkontribusi ganda, yakni menciptakan sistem transportasi yang lebih aman sekaligus lebih berkelanjutan. Pada slide ini kita membahas tentang pembangunan visi regulasi edukasi keselamatan lalu lintas juga merupakan aspek yang sangat penting namun sering terabaikan. Karena kita membahas tentang sistem transportasi, berarti berkaitan dengan alat transportasi sebagai media yang untuk membantu kita dalam kehidupan sehari-hari menjangkau suatu tempat dengan cepat. Tak dapat dipungkiri, sekarang di dunia sekarang ini, terutama di Indonesia, banyak orang yang mengabaikan tata tertib berlalu lintas. Salah satunya tidak menggunakan helm, melawan arus, menerobos lampu merah, tidak menggunakan kaca spion, dan menggunakan motor yang sudah dimodifikasi dengan alat-alat yang begitu sangat modern. Itu semua adalah hal-hal yang membuat kita melanggar tata tertib lalu lintas, yang dimana jika terjadi kecelakaan itu menghambat, itu pasti akan sengsara bagi kita sendiri dan orang di sekitar kita. Perlunya kita menanamkan tata tertib lalu lintas dari sejak dini agar kita semakin bertumbuh besar, semakin takut jikalau kita melanggar tata tertib tersebut. Karena kita menganggap jika kita melanggar tata tertib tersebut, maka dampak yang kita akan alami itu sangat besar. Entah itu kita mengalami kecelakaan, entah itu kita ditilang oleh polisi. Ini semua mengeluarkan biaya ekonomi yang jumlahnya itu sangat besar jika kita lakukan terus-menerus. Dan perlu kita ketahui bersama, yang sering terjadi di Indonesia, terutamanya di wilayah Indonesia ini, adalah anak muda yang menganggap enteng tata tertib ini sangat berat menurut mereka. Tetapi itu, jika dipikir-pikir, tata tertib itu untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi, kenapa kita tidak mau untuk menaati tata tertib tersebut? Lagi pula itu untuk kebaikan diri masing-masing. Selanjutnya, di slide selanjutnya, dalam jangka panjang perencanaan tata kota berbasis transit oriented development atau TOD menawarkan solusi integratif dengan menempatkan kawasan hunian, pusat perkantoran, dan fasilitas publik di sekitar simpul transportasi massal. Jarak tempuh harian masyarakat bisa dipangkas, efisiensi mobilitas meningkat, konsumsi energi menurun, dan emisi karbon berkurang. Model tata kota ini juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan, namun penerapan TOD tidak lepas dari tantangan seperti kepentingan pengembangan properti, keterbatasan regulasi, dan lemahnya penegakan hukum. Karena itu, kebijakan TOD harus diperkuat dengan intensif ekonomi, regulasi yang tegas, serta partisipasi publik agar mampu berjalan efektif. Lanjut di slide selanjutnya. Sekarang kita sudah masuk di slide penutup, kesimpulan. Berdasarkan kajian literatur, permasalahan transportasi darat di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis,
tetapi juga menyangkut persoalan struktural dan sistematik. Pembangunan infrastruktur jalan dan kereta api masih menghadapi kendala dalam pemerataan akses serta keberlanjutan perawatan. Inovasi material ramah lingkungan dan sistem pemantauan berbasis kecerdasan buatan menjadi solusi strategis untuk menjaga kualitas infrastruktur sekaligus menekan biaya jangka panjang. Pada saat yang sama, transportasi publik ramah lingkungan seperti BRT, MRT, dan LRT berperan penting dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Moda transportasi massal yang terintegrasi bukan hanya memperbaiki kualitas udara tetapi juga memberikan akses yang lebih adil khususnya bagi kelompok rentan serta mendorong pengembangan kawasan perkotaan baru yang berorientasi pada simpul transportasi. Jadi seperti tadi, di sini dapat kita simpulkan bahwa alat transportasi darat itu bisa alat transportasi darat khususnya seperti sekarang yang sudah modern yang dimana waktu tempuh kita itu menjadi lebih cepat dalam menjangkau suatu tempat ke tempat lain. Tetapi jika alat transportasi darat tersebut berupa alat transportasi pribadi itu juga membuat lingkungan kita itu menjadi tercemar. Akibatnya banyak polusi yang terjadi di tiap daerah, debu yang merajalela di tiap daerah, bahkan kecelakaan akibat penggunaan kendaraan pribadi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu semua adalah dampak dari kendaraan pribadi yang semakin meningkat. Perlu kita kaji bersama bahwasanya di sini lebih mementingkan di mana untuk transportasi berkelanjutan itu lebih bagusnya menggunakan kendaraan umum, transportasi darat umum, contohnya seperti bus, KRL, dan ojek online. Contoh pada negara Jepang tadi, mereka masih membudayakan jalan kaki, transportasi berupa Shinkansen, kereta api. Jadi negara mereka itu menjadi tidak tercemar, langitnya cerah, tumbuhannya itu subur. Beda kayak kita, tumbuhannya itu sudah berdebu, mati karena kepanasan. Dan globalisasi akibat dari transportasi pribadi itu sangat besar akibatnya. Sehingga di suatu wilayah tersebut terasa itu lebih panas hawanya. Dan itu semua mengganggu aktivitas kita dalam berkehidupan, aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, selain itu penerapan intelijen transportasi sistem atau ITS semakin relevan untuk menghadapi kompleksitas lalu lintas perkotaan. Teknologi cerdas ini dapat meningkatkan manajemen arus kendaraan, menekan angka kecelakaan, serta menyediakan data penting bagi perencanaan transportasi jangka panjang. Agar ITS dapat meluas hingga kota menengah, diperlukan dukungan regulasi, pendanaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Di sisi lain, kebijakan pembatasan kendaraan pribadi seperti IRP dan ganjil genap tetap relevan, tetapi aktivitasnya sangat bergantung pada ketersediaan transportasi publik yang memadai. Agar tidak menimbulkan resistensi masyarakat, upaya ini perlu dilengkapi dengan edukasi keselamatan lalu lintas yang ditanamkan sejak dini, serta perencanaan kota berbasis Transit Oriented Development atau TOD. Dengan kombinasi tersebut, kota-kota di Indonesia dapat bergerak menuju sistem
yang lebih berkelanjutan, inklusif, aman, dan ramah lingkungan. Selanjutnya masuk di saran. Untuk yang pertama, sarannya itu pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat pembangunan jalan dan kereta dengan prinsip keberlanjutan serta pemerataan akses agar manfaatnya tidak hanya dirasakan kota besar tetapi juga daerah menengah dan terpencil. Pemerintah juga harus memberikan keadilan di tiap-tiap wilayah agar bisa merasakan juga semua dampak dari perubahan baik itu transportasi darat, agar semua itu dapat merasakan baik dan juga fasilitas seperti halnya jalan raya, tempat-tempat umum, sarana dan prasarana lain. Pemerintah itu harus jangan hanya di kota-kota contohnya seperti Jawa saja yang diutamakan, contohnya seperti di kota-kota besar saja yang diutamakan, Jakarta, tetapi juga harus merata hingga wilayah-wilayah yang terpencil agar semua itu dapat merasakan perubahan tersebut. Yang kedua, investasi transportasi publik ramah lingkungan. Moda BRT, MRT, dan LRT harus menjadi prioritas dengan dukungan sistem tarif terintegrasi antar moda untuk mendukung masyarakat beralih dari kendaraan pribadi. Yang ketiga, perluasan intelijen transportation system atau ITS. ITS tidak boleh hanya terbatas di kota metropolitan seperti kota-kota besar tadi. Diperlukan regulasi jelas, anggaran berkesinambungan, dan SDM terampil agar itu berjalan efektif. Poin keempat, kebijakan pembatasan kendaraan pribadi. Kebijakan IRP ganjil genap atau tarif parkir harus dirancang adil dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi serta dibarengi transportasi publik yang memadai. Untuk kendaraan darat sendiri, alangkah lebih baiknya jikalau kita melihat tadi hasil-hasil dari permasalahan akibat akibat dari kendaraan darat, itu kendaraan pribadi ini menjadi faktor utama yang dimana suatu wilayah atau baik itu kota, daerah maupun negara itu mengalami tercemar, itu dominan lebih ke kendaraan pribadi. Jadi alangkah lebih baiknya jika negara kita lebih mengutamakan kendaraan pribadi lebih mengutamakan kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi, terutama kendaraan darat, karena ini untuk keberlanjutan kehidupan kita bangsa negara Indonesia. Yang kelima, edukasi keselamatan dan TOD. Edukasi lalu lintas yang konsisten serta penerapan Transit Oriented Development atau TOD dapat membentuk budaya mobilitas aman, tertib, dan berkelanjutan. Dan poin kelima ini, marilah kita generasi Gen Z maupun generasi Alpha, marilah kita menaati aturan dengan menanamkan nilai-nilai tata tertib lalu lintas, karena itu bukan untuk orang lain tetapi untuk diri kita pribadi. Dan saya selaku remaja yang terus mengkaji nilai-nilai kebaikan, untuk saya juga untuk diri saya pribadi agar lebih menaati aturan tata tertib lalu lintas, karena saya juga masih melanggar tata tertib tersebut. Jadi mari sama-sama kita menaati tata tertib, karena perubahan itu dimulai dari kita. Semangat dalam perubahan, karena kita sebagai agen of change, perubahan. Selanjutnya, yang keenam, arah penelitian lanjutan. Studi empiris diperlukan untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan transportasi di Indonesia sehingga rekomendasi akademik lebih aplikatif dan sesuai konteks.
Jadi itu tadi presentasi dari saya pribadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesalahan itu tidak luput dari kita sebagai manusia, karena kita manusia adalah makhluk yang tidak luput dari kesalahan. Semangat untuk mengalami semangat untuk terus berubah ke yang arah lebih positif, lebih baik. Mari sama-sama kita menanamkan nilai-nilai kebaikan di diri kita. Dengan ucapan terakhir, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azhar Lahiria dengan NIM S1E1 saya Muhammad Azhar Lahiria dengan NIM S1A1 24016 mengundurkan diri. Terima kasih.